Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dea Jihan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan sudah hadir bersama saya hari ini di studio Tempo ada Bapak Bupati Morotai, Bapak Beni Lau. Selamat sore Bapak Beni, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Kabar baik ya. Salam Terima kasih sehat. sudah hadir di Tempo. Salam sehat juga Bapak. Terima kasih. Baik, dan Bapak Ibu pemirsa, sebelum saya memulai diskusi ini, saya akan bacakan profil singkat dari Bapak Bupati Morotai ini, Bapak Beni Laos. Nah, Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara sejak Januari 2008. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.330 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 77.162 jiwa di tahun 2021 atau 4 kali setengahnya Singapura. Kabupaten ini terdiri dari 6 kecamatan, 88 desa, dan 33 pulau dengan ibu kota ditetapkan di Daruba, Kecamatan Morotai Selatan. Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, baik di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, dan potensi pariwisata sejarah, terutama tempat-tempat bersejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Maluku Utara umumnya maupun masyarakat Pulau Morotai khususnya serta peningkatan devisa bagi daerah. Sebagai pulau yang terlepas dari Pulau Besar Halmahera, Pulau Morotai tidak memiliki penduduk asli yang menetap secara turun-menurun. Penduduk di Pulau Morotai berasal dari suku Tobelo dan suku Galela di Pulau Halmahera, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara. Kedua suku tersebut mendominasi mayoritas penduduk Morotai hingga kini. Migrasi penduduk dari kedua suku ini disebabkan oleh bencana alam, yaitu meletusnya gunung berapi di pulau tersebut. Meski satu sama lain berbeda keyakinan, kegotong royongan saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi salah satu ciri masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Kalau begitu langsung saja kita berbincang dengan Bapak Bupati Morotai, Beni Laos. Bapak Ben, ini jadi ngomongin soal nawacita nih, dalam menerjemahkan program nawacitanya Bapak Presiden Jokowi begitu ya. Seperti apa sih progres pembangunan di Morotai sampai saat ini? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Terjemahan dari nawacita ini cukup baik dan cukup banyak ya. Ini kalau pemahaman dari kami, nawacita ini terlahir dari Undang-Undang Pasal 33 ya, di mana rakyat menjadi objek utama dari pembangunan dan lahirnya di dalam era Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, konsep nawacita ini menerjemahkan beberapa program yang implementasinya tujuannya adalah rakyat sebagai tujuan. Nah, tergambar dari nawacita ini sebenarnya dalam bentuk pelayannya adalah bagaimana negara hadir terhadap rakyatnya. Nah, ini linear utamanya ada di sini. Presiden memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, kementerian lembaga bagaimana negara ini hadir dan melayani rakyatnya dalam berbagai macam kebutuhan. Dan implementasi itu tergambar dari RPJMN Bapak Presiden dan RPJMD Kabupaten merupakan keterpaduan sinkronisasi. Dan tugas kami selaku kepala daerah dan seluruh kepala pemerintahan ya wajib menjalankan amanat tersebut dan implementasinya tujuan bagaimana masyarakat keluar dari ketertinggalan, keluar dari keterpurukan, keluar dari kemiskinan, keluar dari berbagai macam yang selama ini tidak tersentuh oleh negara. Dan oleh sebab itu, gambaran itu diimplementasi dalam berbagai macam program dan pembangunan. Yang tujuan akhir bagaimana rakyat bisa betul-betul merasakan kehadiran negara. Nah, dalam implementasi nawacita, fokusnya itu pada posisi hak dasar daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, sebab itu bagaimana nawacita memberikan pelayanan kepada kesehatan, kepada pendidikan, kepada perumahan, kepada lapangan kerja, kepada air bersih, kepada fasilitas pelayanan kependudukan, kelistrikan, infrastruktur, dan memang ini semuanya harus dinyatakan di dalam program pembangunan daerah.
Dan alhamdulillah kurang lebih 4 tahun lebih kami menjadi kepala daerah dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini bisa tergambar dan memang program Nawacita yang kami cetuskan adalah bagaimana negara hadir dan pelayanan itu mulai dari dalam kandungan sampai pada kematian itu menjadi tanggung jawab negara. Dan kebetulan hari ini terimplementasi seluruhnya gratis. Seluruhnya gratis. Jadi mulai dari kesehatan gratis, mulai dari iuran BPJS-nya dibayar pemerintah dan seluruh pelayanannya, karena BPJS itu hanya melayani obat generik. Nah, di luar itu pemerintah daerah yang menangani, sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sampai pada obat pun gratis dilayani oleh pemerintah. Begitu pula pada pelayanan pendidikan, mulai dari PAUD sampai pada perguruan tinggi itu gratis di Morotai. Kebutuhan air bersih PDAM-nya gratis juga. Untuk kebutuhan pembangunan rumah itu dibantu oleh pemerintah. Yang tidak punya lahan dikasih lahan, yang tidak punya rumah diberikan bantuan untuk rumah, dan ada yang berikan bantuan rumah secara utuh. Sampai pada kebutuhan infrastruktur terhadap kebutuhan. Nah, kebetulan Morotai ini kan idolanya hanya 3, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Dan infrastruktur ini harus terpenuhi untuk bagaimana memenuhi lapangan kerja bagi masyarakat itu sendiri. Terlepas daripada perdagangan, daripada instrumen yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kebutuhan masyarakat pada 3 faktor unggulannya, pariwisata, pertanian, dan perikanan, ya ini harus dibangun oleh pemerintah. Mulai dari kebutuhan pembangunan jalan tani, jalan aspal, kebutuhan air bersih, kebutuhan sumber air, kebutuhan pembukaan lahan, kebutuhan bibit, pupuk semua, sampai pada kapal tangkap, alat tangkap, semuanya disiapkan oleh pemerintah secara linear, karena bicara produktivitas, hulu hilir harus terbangun dan harus terpenuhi, sehingga produktivitas bisa dirasakan oleh masyarakat itu loh. Dan bagaimana masyarakat dalam pemenuhan lapangan kerja bisa terakomodir semuanya, sehingga mereka bisa merasakan hasil value daripada apa yang dikerjakan, sehingga pemerintah harus menyiapkan pembelinya, sehingga pelayanan kepada sisi pengusaha pun harus dilayani. Dan itu memang sebagaimana arahan Bapak Presiden, melayani berbagai macam investasi, dan semuanya gratis dalam pemenuhan perizinan dan pelayanan dari sisi pemerintahan. Berbagai macam kebutuhan ya memang itu tergambar dari Nawacita. Nah, terlepas dari program gratis yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat, nah tidak terlepas dari infrastruktur yang harus dibangun mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, sampai pada kebutuhan infrastruktur lainnya yang menjadi pendukung atau kebutuhan masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya. Nah, secara prinsip begini, Mbak Jihan, bahwa negara menjamin dan melayani seluruh kebutuhan rakyat, bukan keinginan. Kebutuhan. Dan yang sering menjadi keributan dan menjadi sering kontroversi itu ya banyak oknum-oknum tertentu yang memaksakan keinginannya harus dilayani oleh negara. Tapi saya berprinsip bahwa sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan kita harus tunduk pada 2 kitab, yaitu kitab suci dan kitab undang-undang. Dan melayani kebutuhan rakyat berdasarkan konstitusi dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kalau ini terimplementasi, maka pasti kebutuhan rakyat pasti bisa terpenuhi. Baik, jadi yang terpenting adalah berfokus pada kebutuhan masyarakat begitu ya Pak ya. Nah, kita beralih ke soal ini Pak, pandemi COVID-19 begitu ya. Sebetulnya dari Pemkab sendiri bagaimana sih responnya untuk mengurangi tingkat penularan COVID, dan seberapa persen populasi di Morotai sendiri yang sudah mendapatkan vaksin, baik vaksin pertama maupun kedua ya Pak? Ya, kalau sekarang posisinya dalam penanganan COVID, kita terbantu karena memang program Nawacita ini telah menggratiskan rakyat mulai dari dalam kandungan sampai pada kematian. Sehingga efek dampak terhadap ekonomi dalam kebutuhan rakyat bisa terbantu secara otomatis. Jadi pandemik dan tidak pandemik karena memang ini sudah gratis. Jadi kebutuhan vitalnya mereka bisa terkendali. Nah, bagaimana penanganannya itu tidak terlepas daripada regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Nah, di dalamnya termasuk berbagai macam instruksi Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah dalam penanganannya. Teristimewa sekarang dalam pencapaian target vaksin. Nah, alhamdulillah per hari ini kami baru mencapai 65% ya untuk vaksin 1 dan vaksin 2 kurang lebih 35%. Dan ini kami tetap genjot terus karena harus menghadapi berbagai macam hoax yang dibuang oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada prinsipnya tujuan vaksinasi ini bagaimana supaya herd immunity terbangun. Nah, kalau herd immunity terbangun, maka aktivitas masyarakat menjadi longgar. Kegiatan ekonomi menjadi longgar, maka dengan demikian kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi. Sehingga rakyat tidak terpuruk. Nah, ini oknum-oknum tertentu tidak menginginkan hal ini terjadi karena menginginkan rakyat itu semakin terpuruk supaya bisa ada alasan menyalahkan pemerintah. Nah, ini yang rakyat harus paham di sini. Sehingga apapun yang menjadi kebijakan dan arahan pemerintah, seyoganya harus sama-sama kita bersatu untuk mendukungnya, menjalankannya. Karena tidak ada pemerintah yang menyusahkan rakyatnya. Hanya oknum-oknum dan lawan politik yang kepingin rakyatnya susah, supaya punya alasan menyalahkan pemerintah. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi, alhamdulillah rakyat Morotai secara umum betul-betul bisa menyadari ini dan kami tetap kejar untuk pencapaian yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi mudah-mudahan di akhir Desember ini kami udah bisa melewati 70%. Target kami sih bisa tembus sampai 80% ya dengan waktu yang sisa ini supaya herd immunity dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa tercapai secara utuh sehingga masyarakat bisa merasakan hadirnya pemerintah dan negara terhadap berbagai macam kebutuhan mereka. Dan itu terbukti tergambar daripada posisi hasil BPS, walaupun di masa pandemik tetap kita pertumbuhan masih positif, walaupun kami tidak memiliki tambang, tidak memiliki mineral, dan kemiskinan masih terkendali bisa turun, Gini rasio masih terkendali, pengangguran pun masih tetap turun walaupun di masa pandemik. Dan itu memang karena nawacita program Bapak Presiden bisa dirasakan utuh oleh masyarakat. Dan terbukti angkanya menggembirakan ya Pak perubahannya tadi ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak, kita bicara soal ini Pak, besaran dana yang diperoleh Kabupaten Morotai begitu ya dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi begitu. Disalurkan untuk program apa saja sih Pak yang sudah dilakukan? Ya, kalau program pemulihan ekonomi kan ada dua. Apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah pusat melalui BST, dan raskin oleh masyarakat. Nah, terlepas itu ada yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah memang sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batasan dana untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Dan kami kemarin terbantu oleh kebijakan terhadap pemulihan ekonomi melalui dana SME. Dan kami menggunakannya sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan kurang lebih 200 miliar dan itu diimplementasikan pada seluruh kebutuhan infrastruktur. Ya, dan untuk penanggulangan terhadap kebijakan bantuan ke masyarakat dan sosial menggunakan dana APBD. Jadi total anggaran secara total itu kurang lebih ada 200-an lah, kurang lebih sekitar 220 miliar lah kurang lebih dalam penanganan itu di luar daripada penanganan COVID sendiri ya. Nah, tapi implementasi kepada masyarakat kurang lebih 200 ya, sekitar 200-an lah. 200-an miliar. 200-an miliar itu dalam penanganan dan alhamdulillah semua terkendali dan sampai hari ini kami masih pada zero ya. Dan memang dari awal sampai hari ini masih terkendali lah sebenarnya. Cuma kami terkait dengan instruksi dan aturan pemerintah pusat gitu loh. Kalau tidak sebenarnya kami bisa normal, aktivitas bisa normal karena semua yang masuk ke Morotai kami melakukan swab PCR dan jadi seluruh filter dulu gitu. Ya, dan semua dikendalikan dari pintu masuk. Dan memang PCR dan antigen di Morotai sejak awal pandemik sampai hari ini kami gratiskan. Gratis Pak. Gratis karena itu adalah hak masyarakat dan kita berada pada wilayah pandemik ya, bencana non alam. Jadi memang negara yang harus turun tangan dan semua fasilitas PCR memang dilakukan secara gratis secara paripurna untuk semua kebutuhan rakyat. Dan pintu masuk yang menjadi pengendali. Masuk keluarnya yang kami kendalikan sehingga aktivitas di dalam tetap utuh. Dan alhamdulillah semua bisa tergambar dari angka yang dikeluarkan oleh BPS dan memang aktivitas sampai hari ini masih
aman-aman dan lancar. Luar biasa sekali Bapak, baik. Dan ini Pak, sebagai daerah pemekaran ya Pak, yang saat ini usianya kurang lebih 12 tahun, betul ya Pak? Ya. Kurang lebih gitu ya. Tentunya sudah banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan. Nah, Morotai ini termasuk salah satu dari wilayah perbatasan yang juga merupakan KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus begitu. Bagaimana sebetulnya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan perekonomian masyarakat Morotai? Ya. Selama pandemik dampak secara signifikan sih memang tidak terlalu kami rasakan ya, karena dan itu tergambar dari hasil penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran di masa pandemik. Karena memang program Nawacita ini memang melayani kebutuhan rakyat. Dan seluruh kebutuhan dasar ini memang dilakukan secara gratis. Pasang meter listrik pun gratis, pasang meter air pun gratis, memakai air pun gratis. Jadi kebutuhan rumahnya dibantu pemerintah. Kebutuhan mau bertani, semua lahan dibuka oleh pemerintah, dibantu bibit, pupuk, obat, pendamping, dan membuat fasilitas untuk penjualan. Jadi hulu hilir diurus oleh pemerintah. Karena memang negara harus hadir. Jadi pada dasarnya hanya yang melayani keinginan saja yang terdampak. Tapi kalau kebutuhan tidak terlalu terdampak. Karena apalagi di masa pandemik bantuan sembako, bantuan tunai itu kan diberikan kepada masyarakat. Jadi secara overall tidak terlalu berdampak ya. Cuma terjadi penurunan omset dari beberapa sektor ya, terutama pariwisata dari sisi perhotelan, kuliner. Tetapi secara overall ya alhamdulillah secara bisa terakomodir dengan baik ya. Karena dari sisi pariwisata pun pemerintah melakukan intervensi. Terutama kalau dari sisi perhotelan, kami dari awal memang melakukan karantina di hotel. Sehingga tidak terjadi pemecatan dari sisi hotel. Dari sisi UMKM terhadap pelaku pariwisata, ya dalam beberapa periode ya tetap ada bantuan dari pemerintah. Jadi secara overall alhamdulillah bisa terkendali. Dan kuncinya bagaimana kalau Nawacita ini terimplementasi dengan baik dan benar, ya semuanya fine-fine aja sih. Semuanya akan baik-baik aja. Iya, gitu. dan itu tergambar dari indeks kepuasan publik terhadap pemerintah pun cukup tinggi. Berapa ya, tuh Pak? Kurang lebih ya 82% ya. Gitu loh. Dari hasil survei Menteri Aparatur Menpan ya, Pan RB. Kan setiap tahun ada melakukan survei indeks kepuasan publik ya. Terhadap pemerintah dan terhadap kepala daerahnya. Dan itu alhamdulillah 4 tahun turut-turut di atas 80 juga kepuasannya. Baik. Karena memang ini bukan di saya kepala daerahnya sebenarnya ya. Sebenarnya kuncinya di Nawacita dan konsep negara hadir ini terimplementasi dengan baik dan benar. Gitu loh. Dan ini kalau bisa dilakukan hanya 3 faktor. Reformasi birokrasi, reformasi anggaran, dan revolusi mental. Ini dilaksanakan, dikelola dengan baik melalui keterpaduan program, ya insya Allah pasti aman-aman saja ya. Dan menjaga postur belanja modal dalam seluruh infrastruktur dan memang kebutuhan infrastruktur, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur apapun dibangun, ya insya Allah pasti aman-aman terkendali ya. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih aman-aman terkendali. Terkendali tadi baik. Baik, nah Pak tadi juga sudah sedikit menyinggung soal pariwisata nih Pak. Apakah selain tadi menggunakan hotel sebagai tempat untuk karantina, apakah ada strategi-strategi lain untuk kembali memulihkan sektor pariwisata di Morotai sendiri? Ya sekarang kan sejak dibukanya PPKM atau dulu PSBB ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai. Saya kemarin waktu perjalanan ke Morotai, yang sebelum saya datang, udah mulai ada bule yang masuk ke Morotai. Kalau dulu setiap hari ada bule yang masuk ya, baik domestik maupun mancanegara. Posisi sekarang hotel sudah kembali mulai normal. Angkanya mulai seperti sudah boleh, belum kembali semula ya. Pesawat kan dulu dari Manado ada, dari Ternate ada. Sekarang hanya baru dari Ternate dan seminggu sudah 4 kali ya, sudah mulai bertahap, dari awal bertahap, sudah mulai membaik lah ya. Kuncinya bukan di kami sebenarnya, kuncinya di pemerintah pusat. Selama dia mengunci, kami terdampak. Gitu lah. Kalau dia membuka, kami akan normal. Jadi kuncinya bukan dari kami pemerintah daerah. Pada dasarnya kami pemerintah daerah telah melakukan apa yang menjadi kewenangan kami. Dan sejauh dari awal pandemik sampai hari ini sih,
ya baik-baik saja sebenarnya. Yang kami terdampak karena regulasi dari pemerintah pusat mengunci. Karena kami kan pulau. Jadi kalau tidak ada yang masuk, ya terdampak. Tapi kalau dibuka, ya pasti nggak ada masalah. Sebagaimana kami sudah menyiapkan berbagai macam program. Dan buktinya hari ini dibuka, kami sudah beberapa bulan terakhir bikin event terus. Oh iya. Ya, dan sekarang cukup ramai, mulai menggeliat kembali lah. Kunci pada regulasi dari pemerintah pusat gitu loh. Kalau dia mengunci, kami terkunci. Kalau dia buka, ya kami terbuka. Pada dasarnya tergantung daripada kebijakan pemerintah pusat itu loh. Baik. Bapak, ini kita akan beralih ke sektor pendidikan nih Pak. Kalau untuk mengembangkan sektor ini begitu ya, lewat ada namanya full beasiswa, namanya apa Pak? Nanti boleh dijelaskan gitu ya kepada anak-anak Morotai, dan apakah beasiswa ini memang diberikan merata atau ke yang berprestasi saja atau bagaimana? Berbeda dengan tadi yang pendidikan gratis itu atau seperti apa? Ini begini ya. Beasiswa ini secara umum kan biasa dibilang itu bayar uang sekolah. Gitu loh. Nah, kalau yang kami lakukan ini karena nawacita menggambarkan adalah kebutuhan dasar. Jadi memang dari awal kami kalau di Morotai ya, dari PAUD sampai kuliah gratis memang. Dari awal sampai kuliah. Oh. Sampai dia lulus itu gratis. Nah, di luar daripada itu kami melakukan yang namanya beasiswa. Jadi kalau yang gratis ini namanya wajib belajar. Sampai 16 tahun. Itu gratis. Wajib belajar ya. Tapi kalau yang beasiswa ini kami prioritaskan kepada program prioritas yang menjadi kebutuhan. Pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, teknologi. Ini bahasa Inggris. Jadi sesuai apa yang menjadi kebutuhan fundamental bagi apa yang menjadi sumber daya alam yang ada di Morotai. Kami perkuat sumber dayanya. Nah itu keluar dari Morotai yang mendapatkan beasiswa itu ditanggung pemerintah. Sampai uang buku, uang hidupnya itu ditanggung pemerintah. Kayak sekarang ada kurang lebih 65 dokter lagi sekolah. Total ya kurang lebih ada 100 lebih yang ngambil beasiswa ya. Banyak di kesehatan sih sama pendidikan. Itu berjalan. Nah, di luar itu pemerintah yang bayar uang sekolahnya. Demi meningkatkan sumber daya manusianya. Ya, itu. Karena itu memang dalam nawacita kedua Bapak Presiden pun juga sumber daya manusia. Dan itu kami konsen, terlepas dari pelayanan gratisnya, infrastruktur pun harus dibangun. Nah, kalau dalam kewenangan kami, PAUD SD SMP, ya semua sudah kami lakukan keterpaduan, kami beri nama sekolah unggulan. Dan itu diberikan fasilitas semua. Mulai dari pelayanan antar jemput melalui bis sekolah, teknologi IT-nya multimedia, sampai pada fasilitas kamar mandi dalam pun ada. Jadi murid dikasih iPad, dikasih laptop, sampai pada permainan PlayStation di sekolah dengan seluruh fasilitas, gornya, main futsalnya, olahraga, semua memang disediakan oleh pemerintah gitu loh. Karena memang itu amanat konstitusi dan amanat dari nawacita negara hadir. Jadi alhamdulillah pendidikan menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Bukan saya selaku kepala daerah, tapi memang itu menjadi konsen pemerintah pusat, konsennya Bapak Presiden Jokowi terhadap kebutuhan pendidikan. Dan ini yang kami kerjakan selaku pembantu Presiden. Baik. Bapak, kita beralih ke tema lainnya nih. Saat ini disebutkan Bapak sebelum menjadi pejabat publik begitu ya, dikenal sebagai pemilik Bella Group gitu ya, yang memiliki beberapa unit usaha yang salah satunya adalah perusahaan kontraktor. Bagaimana begitu Anda menghindari konflik kepentingan sebagai pejabat publik sekaligus sebagai pebisnis? Nah, kira-kira jawabannya seperti apa, Pak? Aduh, kalau pertanyaan ini sedih saya. Karena ya untuk menghindari konflik interest itu, sebagaimana tujuan saya menjadi kepala daerah adalah untuk melayani dan untuk pengabdian ya. Jadi memang sejak kami dilantik, ya seluruh usaha kontraktor kami tutup. Semua tutup. Dan saya kebetulan kontraktor ini memiliki ada 6 set AMP, semuanya dijual. Tinggal satu, tinggal 2 yang belum laku. Kalau Mbak Jihan mau beli boleh. Waduh. Semua alat-alat semua dijual. Sebagian masih ada sekarang. Malahan sebagian udah jadi besi tua, scrap. Ya, tapi itu konsekuensi. Konsekuensi resiko dari yang harus diambil ya. Ya konsekuensi yang saya harus ambil.
untuk membuat sesuatu legacy terhadap anak-anak saya gitu loh. Jadi ini adalah sebuah ibadah ya, sebuah ibadah buat anak-anak saya ke depan lah. Bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan ini bisa menghasilkan sebuah amal ibadah ya buat anak-anak. Tujuan saya seperti itulah. Karena saya juga pernah merasakan susahnya. Gitu loh. Baik. Jadi itu yang harus saya lakukan. Sekolah saya merupakan bupati yang paket C. Oh. Gak sekolah, saya pernah merasakan sakit gak bisa berobat karena gak punya duit. Pernah merasakan gak punya rumah, pindah-pindah rumah. Dan ini saya balas dendam di sini sebagai kepala daerah. Jangan Makanya sampai masyarakat yang merasakan demikian ya Pak. Jangan sampai orang lain merasakan lagi gitu loh. Dan itu yang saya lakukan dan konsekuensi ini saya terima. Jadi usaha kontraktor memang dari awal sudah saya tutup semua dan sudah jual sebagian alat dan masih ada sisa. Kalau Mbak Jihan mau beli ya dengan senang hati, masih ada. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Dan saat ini Pak Ben, kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Benny Laos untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan begitu ya dari Bapak Bupati untuk kemajuan Pulau Morotai ke depannya. Silakan. Ya, harapan saya untuk khususnya masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, mari kita harus merubah pola pikir kita, merubah peradaban kita, merubah karakter kita dalam menyambut perubahan dunia yang hari ini nyata di depan kita. Karena tidak ada kemajuan yang kita gapai tanpa meninggalkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama harus dibuang untuk memasuki era baru. Era Indonesia baru hari ini, era Morotai baru hari ini. Dan seluruh infrastruktur yang sudah terbangun itu menjadi hak rakyat dan milik rakyat. Mari kita sama-sama jaga, kita pelihara, dan kita bersatu untuk kemajuan Morotai ke depan seutuhnya. Tanpa saling menyalahkan, tanpa saling menjatuhkan. Tapi mari kita bersatu padu, bergotong royong, dan slogan Morotai sudah jelas, Podiki de Porigaho. Mari kita bangun bersama-sama Kabupaten Pulau Morotai yang kita cintai demi kemajuan kita hari ini dan untuk meninggalkan legasi buat anak cucu kita ke depan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menuju Morotai bangkit. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Benny Laos atas waktu dan juga kesempatannya sudah berkenan hadir langsung di Gedung Tempo hari ini. Dan semoga Pulau Morotai semakin maju dan bisa memberikan inspirasi bagi wilayah-wilayah lainnya. Amin. Dan pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya, Dea Ujian, beserta seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.